محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a li ahli al-ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi dhawil mafakhiri wal karamat wa ashabihi ulil manaqibi wal maqamat wal karamat wad darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semuanya yang saya hormati, terlebih-lebih pengasuh pondok pesantren dan juga madrasah diniyah Manbaul Ulum yang saya muliakan, beliau Kiai Haji Syamsul Hadi yang artinya adalah sinarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sinarnya Allah Al-Hadi juga bisa, sinarnya Allah dalam arti mataharinya Allah Subhanahu wa ta'ala atau mataharinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang saya hormati beliau, para kiai-kiai, para ahli ilmi. Di tengah-tengah kita ada Gus Baha, Kiai Bahauddin, juga ada yang hadir di sini, adiknya beliau Kiai Haji Zainul Hasan, yang mana kita malam ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berjalannya pendidikan pondok pesantren dan diniyah Manbaul Ulum di tengah-tengah masyarakat Kuburaya, Engki. Yang mana memang saya ini ada darah Maduranya juga. Jadi kalau di sini, kalau apa saya bilang Mapon Madura Pontianak, kalau saya ini Maja Madura Jawa ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul dalam haflah akhirus sanah, yang mana saya tadi datang sebuah makna yang baru saya
pahami, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di sini patut kita syukuri yang mana arti firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa sebuah kaum, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di tengah-tengah mereka. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika di tengah-tengah kota suci Makkah, kota Makkah diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Saya bersumpah dengan kota suci Mekah ini, sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah kota suci Mekah tersebut. Sehingga Allah gak akan menyiksa segolongan yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyiksa, mengazab dengan adanya perang Badar, di mana 70 min sonadi di Quraisy, orang-orang besar dari para pemusuh Nabi dari Quraisy, terbunuh di perang Badar. Terbunuh ada yang oleh manusia, ada yang terbunuh sebelum pedangnya sampai kepada orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sahabat mengangkat pedangnya, belum sampai kena musuhnya, tetapi tiba-tiba ada bekas luka sayatan dan meninggal. Inilah kehebatan perang Badar yang disebut dengan Yaumul Furqan. Hari menampakkannya Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, pada malam ini dan di hari ini saya baru paham. Saya dulu baca, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dulu paham tapi belum menghayati. Paham wa anta fihim, Allah akan menjaga keamanan sebuah daerah apabila ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadi saya juga jalan-jalan di masuk desa, masuk yang belum aspalan juga lebih panjang daripada sini. Nggak tahu desa apa tadi. Desa apa tadi? Nggak tahu. Nggak tahu tadi, jauh sekali. Di situ para masyarakatnya banyak sekali yang memondokkan generasi pemuda-pemudanya. Oleh orang tua-tuanya dipondokkan oleh orang tua mereka. Saya matur kepada mereka, ini kalau dipertahankan, insya Allah tidak lama, insya Allah akan menjadi kemajuan yang semaju-majunya.
Sebab dawuh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum wa anta fihim, sedangkan engkau di tengah-tengah mereka. Kata ulama, atau kalau tidak ada engkau, ada pewaris-pewaris engkau yang ada di tengah-tengah ulama, di tengah-tengah masyarakat mereka. Selagi ada pewaris-pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di tengah-tengah itu akan menjadi keamanan. Aman dari malapetaka, aman dari adab Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyerang bertubi-tubi negara Indonesia. Di Sambas terjadi kebanjiran. Di sana ada gempa bumi. Di sana lagi ada Gunung Semeru. Di barat, di Banten ada tsunami. Di Sulawesi terjadi banyak. Ini keumpama ayat ini dihayati. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Apabila ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menafsiri satu adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menggembirakan keumpama ada ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat, akan terjadi keamanan bagi daerah tersebut. Kalau kita kias-kiaskan, kalau ada ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi keamanan. Ilmu yang diwariskan oleh para anbiya, innama lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Kata di hadis, para anbiya itu tidak mewariskan uang. Para nabi-nabi tidak mewariskan harta kepada keluarganya. Seperti dalam cerita Abu Hurairah radhiyallahu taala an, para sahabat, para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan Rasulullah SAW itu adalah warathatuhu majalisul ulama. Warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengajian-pengajian, tempat-tempat mengaji dan ilmu-ilmu ulama. Ini kok apabila kita kiaskan, berarti ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan bisa mengamankan sebuah daerah. Maka ketika ilmu datang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dawuhnya ulama, dawuhnya sahabat, para sahabat, istanarat al-Madinah indama ja'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, terasa kota Madinah itu menjadi bersinar, menjadi maju, menjadi terang pemikirannya, menjadi maju kemanusiaannya, menjadi peradaban yang paling mulia. Lalu ketika sang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, wa adlamatil Madinah. Tetapi kalau ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ditinggalkan, nggak ada masyarakat yang memondokkan, nggak ada yang belajar sebuah agama, maka akan terjadi apa yang disebut kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa pelita bukan cahaya hanya yang nyata, tetapi cahaya batin yang luar biasa. Apa kata sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Wa adzlamatil Madinah. Wahai begitu gelapnya kota Madinah.
yang asalnya orang bersemangat untuk beribadah luar biasa, melebihi dari sebelum Rasulullah SAW sebelum wafat, padahal di era sahabat. Kata sahabat, tangan kami belum mengibaskan debu-debu menyemayamkan Rasulullah SAW dalam kuburnya, hatta nungkira qulubana. Kami belum mengibaskan tangan kami untuk menyemayamkan Rasulullah, setelah menyemayamkan Rasulullah SAW belum selesai, hatta nungkira qulubana, sehingga terjadi perubahan di hati kita para sahabat. Inilah apabila ilmu Rasulullah SAW ditinggalkan. Inilah apabila pondok pesantren sudah tidak semangat, atau masyarakat sudah tidak berupaya untuk dihidupkan. Maka di sini saya begitu gembira. Saya berjalan datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keliling. Dan alhamdulillah wa syukurillah, pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan Islam sekarang sudah banyak diajarkan. Ini saya yakinnya, dan sudah nampak hasilnya. Dulu bagaimana Kalbar ini sebelum adanya pondok-pondok pesantren dibuka, sebelum pendidikan itu dibangun, sebelum adanya banyaknya orang yang belajar Islam di Kalimantan ini, kita sudah bisa menyaksikan berapa ratus kilometer ini diteruskan sampai Sintang, Engki. Kita bisa saksikan jalannya sudah normal, sudah baik. Ini saya yakin ini bukan sesuatu yang terjadi tanpa adanya sebuah kebaikan yang ada di kota Kalimantan. Maka dari itu, di sini saya memberi berita gembira. Membawa berita gembira insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kok umpama ini dipertahankan, ini diteruskan, diperbaiki, ditambah semangatnya, ditambah pacunya, seperti dawuh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kalian itu adalah sebaik-baik umat, dalam arti sebaik-baik masyarakat. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu ketika kalian masih melakukan perubahan, ketika kalian masih mau memperbaiki, ketika kalian masih mau bergerak, ketika masih ada pergerakan, ketika masih ada kesemangatan, ketika masih ada perjuangan, ketika masih banyak orang-orang yang mau mengajak segala kebaikan. Kalau dulu mungkin madrasah masih ibtidaiyah, mungkin pertama-tama. Sekarang kita saksikan sudah megah bangunannya. Tinggal kita teruskan apa tidak. Apa malah yang penting ngopinya, kopi aming lagi ya.
Nah, ini ngajinya, belajarnya apa amingnya? Ini. Saya prihatin masa-masa ini. Sekarang ini jadi dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya pegang. Saya aturkan banyak kepada masyarakat yang ada di Jawa, bahwa ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana artinya bahwasanya idza raditum bizzira'ah, ketika kalian sudah ridho, senang dengan bercocok tanam, wattaba'tum idza tabaya'tum bil 'ainah wattaba'tum adnabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu Allahu hatta tarji'u ila dinikum. Apa kata Rasulullah SAW maknanya? Idza tabaya'tum bil inah, ketika kalian sudah jual beli dengan namanya inah. Inah, bil inah ini sudah dipraktekkan, saya di Malang sudah dipraktekkan. Ini beliau dari Malang. Saya 2 bulan atau 1 bulan yang lalu saya berada di Malang. Di situ diceritakan perbankan syariah sudah menggunakan bil inah. Ini kata Rasulullah SAW. Ayat kebenaran agama Islam, ayat kebenaran sabda Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang akan terjadi dan belum terjadi. Banyak tanda-tanda kebenaran agama Islam, banyak tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW. Saya di sini juga saya ingin memberitahu. Kemarin saya naik, ini kalau saya di Kalimantan, saya kepingin dapat dunia dan dapat akhirat. Iya, enak dunia, enak akhirat. Siapa yang mau enak akhirat? Ada. Yang enak dunia ada. Pengen enak dunia akhirat apa dunia tok? Apa enak akhirat tok? Enak dunia akhirat. Jadi saya ke Kalimantan sambil jalan-jalan. Kalau pagi, alhamdulillah bisa ngaji. So malam bisa ngajian. Tapi sore saya minta saya tak jalan-jalan. Iya, biar enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini apa Izul Hasan di sini juga jalan-jalan. Saya kemarin jalan-jalan naik Sungai Kapuas, naik kapal Sungai Kapuas. Saya sebarkan nanti di rumah, sebarkan ini supaya ini lihat, subhanallah. Saya naik kapal di Sungai Kapuas. Ada yang cerita gini, Kiai di sini itu di muaranya aneh. Muaranya aneh gimana? Iya, kalau airnya ini kencang, itu airnya tawar sampai kadang sampai naik kapal perjalanan 5 jam. Sudah tahu apa belum? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kalau ke Madura pakai kapal pakai timba ya.
Saya diceritain, katanya Pak Kiai, ini kalau air curah air hujan sana banyak, air banyak dari sungai, ini sampai air tawarnya itu masuk sampai ke laut, itu perjalanan bisa sampai 3 jam, 5 jam, airnya masih tawar. Tapi kalau sedang surut, air asinnya ini bisa naik ke sungai, sampai masuk ke sungai. Ini sudah tahu apa belum ini? Wali santri tahu apa belum? Tahu semua ya. Alhamdulillah. Ini adalah tanda kebenaran Al-Quran. Ini sudah diceritakan oleh Al-Quran. Jadi sebarkan ini kebenaran Al-Quran. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW belum sampai pernah menginjakkan kaki di Kalimantan. Wong saya saja baru sekarang, ya. Gak tahu nanti kesini lagi apa enggak, ya. Ya, 1400 tahun yang lalu, masih zamannya siapa itu? Empu Gandring, ya. Zamannya yang di TV Mak Lampir, ya. Jauh sebelum itu Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Apa artinya? Allah yang mengirim antara air tawar dan air laut. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan air tawar dan air laut, ayat Yasin, itu selamanya tidak akan pernah bisa dicampurkan. Jadi kalau air tawarnya kok banyak mengalir sampai ke laut, maka air tawarnya itu tidak bisa mencampur langsung ke air laut. Sehingga yang tawar mendorong sampai bisa perjalanan 3 sampai 5 jam. Tapi kalau air asinnya ini bisa sampai menjorok atau sedang pasang, sungainya sedang surut, maka juga tidak bisa campur. Yang asin itu mendorong ke sungai Kapuas. Seperti ayatnya Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini 1400 tahun yang lalu. Dan pasti antara yang tawar dan asin itu ada sekat. Ini yang disebut bainahuma barzakhun. Kita kembali kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah pun sudah bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah. Ini saya menyayangkan, kenapa di Kapuas nggak ada yang menyampaikan ayatnya Allah. Kebenaran Al-Quran ini harus disampaikan. Kebenaran Islam gak usah jauh-jauh, di Sungai Kapuas menjadi saksi kebenaran agama Islam. Ini orang Kalimantan harus tahu semua. Sungai Kapuas, tengah-tengah Pontianak, itu menjadi kebenaran Al-Quran. Begitu juga Rasulullah SAW. Bahkan Kiai Haji Maimun Zubair, abah saya, mengatakan cerita Rasulullah SAW tentang perkara yang sudah selesai dan yang akan datang di esok hari itu lebih banyak cerita
yang belum terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih banyak cerita. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainah wa raditum biz zar'i wa wattaba'tum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apa dawanya? Artinya, kalau kalian sudah berjual beli dengan yang disebut dengan jual beli transaksi ainah. Sekarang saya 1 bulan yang lalu diberitahu ternyata di perbankan syariah sudah melakukan bil ainah. Bil ainah itu apa? Umpama saya punya HP, jadi ini sebagai pengganti uang riba. Jadi daripada saya utang 20.000, nanti wajib menyaur sebagai riba 30.000. Maka yang mungkin nggak pernah baca hadis bil ainah, perbankan syariah menggunakan bil ainah. Bagaimana itu? Saya umpama punya HP ini, saya jual 20.000. Bank harus membayar saya secara kontan. Berarti saya sudah menerima uang berapa ini? 20.000. Lalu HP ini saya kembali beli langsung. Saya beli langsung, saya membeli dengan harga 30.000. Berarti saya rugi berapa? 10.000. Tapi bayarnya muajjal itu dicicil atau tidak kontan. Jadi saya menerima uang 20.000, wajib membayar 30.000, tetapi tidak kontan. Ini kata perbankan syariah, ini sebagai pengganti riba. Idza tabayatum bil ainah, kata Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu, nanti hai umatku, kalian akan menjalankan transaksi bil ainah. Dan apabila sudah kalian menjalankan transaksi bil ainah, entah di Pontianak sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Belum. Paham aja belum ya? Ini subhanallah sudah terjadi di Malang. Idza tabayatum bil ainah wattaba'tum adnabal baqar, dan kalian mengikuti di mana mengikuti buntut-buntut sapi. Maksudnya kata syurahul hadits, ketika kalian mengikuti di mana ada uang, kalian memilih orang tersebut. Wani piro. Ada gitu gak ini? Ada, bener. Apa maksudnya? Wani piro. Bengal sepenapah. Hah? Yang dicoblos bengal sepenapah. Enggi, cocok apa tidak cocok? Kanjeng Nabi sudah dawuh 1400 tahun yang lalu. Di mana ada uang, di situ akan mengikuti. 1400 tahun yang lalu. Muslim tapi tidak berpegang pada prinsip. Muslim sudah enggak begitu pegang agamanya. Yang penting bengal seberempah. Enggi. Idza tabayatum bil ainah wattaba'tum adnabal baqar wa raditum biz zar'i, dan kalian akan senang dengan bercocok tanam, sawit, kebun karet, ya, nanti ada kebun apalagi nanas, senang bercocok tanam. Pokoknya yang menghasilkan uang itu sudah disenangi, nggak peduli apapun.
Waraditum bizar'i wa taraktumul jihad. Ini yang tinggal tersisa. Wa taraktumul jihad. Kalian sudah senang mencari uang, lalai akan perjuangan. Jihad itu bukan kok hanya perang. Jihad itu tidak harus apa? Perang. Jihad adalah perjuangan. Jihad adalah kebangkitan. Dulu bagaimana ulama berjuang ke kota suci Mekah mencari ilmu. Gimana para ulama mendirikan madrasah-madrasah. Perjuangan ulama-ulama menyebarkan ilmu, pergi kemana-mana, semangati, diperjuangkan. Tetapi apa yang kita lakukan? 3 sudah kita lakukan. Bahkan sekarang malah banyak yang berpikir uang itu segala-galanya. Bahkan ngomong Islam kalau pengen maju harus kaya. Sudah banyak apa enggak ini? Masyarakat maju bukan karena uang. Masyarakat maju itu karena hatinya. Bagaimana orang luar negeri Amerika itu takut kepada TNI? Bukan karena persenjataan. Tetapi kenapa? Kenapa? Karena orang Indonesia NKRI harga mati. Boleh sekutu menyerang Indonesia, tapi Jenderal Sudirman berani bergerilya. Siapa yang kalah? Sekutu apa Pak Dirman? Jenderal Sudirman apa sekutu? Sekutu. Padahal sekutu itu apa? Persatuan Inggris, Amerika, Belanda, Inggris, Amerika, Belanda, kalau nggak salah ditambah Perancis. Perang Inggris, Amerika, Perancis, Belanda melawan orang Madura.